Di edisi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum banyak orang ketahui. Fakta-fakta unik tentang makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari, namun ada kandungan-kandungan yang jarang orang ketahui. Mari kita persiap karena beberapa fakta ini mungkin akan membuat kamu terkejut. Fakta yang pertama yaitu madu tidak pernah basi. Madu adalah satu-satunya makanan yang tidak pernah basi. Fakta ini sudah terbukti oleh para arkeolog yang menemukan madu dalam makam-makam di Mesir pada 3000 tahun yang lalu, yang masih bisa dimakan setelah berusia ribuan tahun. Tapi mengapa madu bisa bertahan selama itu? Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk kandungan airnya yang rendah dan sifat asamnya yang tinggi. Madu memiliki pH sekitar 3 hingga 4 atau 5 yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Selain itu, enzim yang ditambahkan oleh lebah saat memproduksi madu menghasilkan hidrogen peroksida dalam jumlah kecil yang juga membantu melindungi madu dari kontaminasi. Dalam peradaban kuno, madu sering digunakan sebagai pemanis alami, pengawet, bahkan obat-obatan. Sifat-sifat alami madu yang luar biasa ini membuatnya tetap menjadi bahan yang sangat dihargai hingga saat ini. Jadi lain kali ketika kamu menambahkan madu ke dalam teh atau roti, ingatlah bahwa kamu sedang menikmati makanan yang bisa bertahan selama ribuan tahun. Fakta yang kedua yaitu coklat pernah digunakan sebagai mata uang. Tahukah kamu bahwa coklat pernah dianggap begitu berharga sehingga digunakan sebagai mata uang? Pada masa peradaban Maya dan Aztec di Mesoamerika, biji kakao tidak hanya dikonsumsi sebagai minuman coklat panas, tetapi juga digunakan sebagai alat tukar yang sah. Biji kakao sangat dihargai oleh suku Maya dan Aztec karena sulit didapat dan dianggap sebagai hadiah dari dewa-dewa. Suku Aztec misalnya, menggunakan biji kakao untuk membayar pajak dan upeti kepada penguasa mereka. Bahkan ada catatan yang menyebutkan bahwa 100 biji kakao dapat ditukar dengan seekor kalkun besar. Minuman coklat pada masa itu berbeda jauh dengan yang kita kenal sekarang. Coklatnya pahit tidak manis dan sering dicampur dengan rempah-rempah atau cabai. Namun ini adalah salah satu minuman paling dihormati terutama di kalangan bangsawan dan prajurit. Peran coklat sebagai mata uang berakhir setelah kolonialis Eropa membawa biji kakao kembali ke benua mereka dan mulai mengembangkan coklat sebagai makanan manis. Namun, kisah coklat sebagai mata uang tetap menjadi salah satu contoh menarik tentang bagaimana makanan bisa menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Fakta yang ketiga yaitu wortel dulu berwarna ungu. Wortel yang kita kenal sekarang biasanya berwarna oranye. Tetapi tahukah kamu bahwa wortel dulunya berwarna ungu? Sebelum abad ke-17, wortel berwarna ungu, merah, putih, dan kuning adalah yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Pada abad ke-17, petani Belanda mengembangkan varietas baru yang berwarna oranye sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan Belanda. Warna oranye ini berasal dari tingginya kandungan beta-karoten, yang juga merupakan prekursor vitamin A dan sangat bermanfaat bagi kesehatan mata. Wortel oranye kemudian menjadi populer di seluruh dunia dan menggantikan varietas lain yang berwarna-warni. Namun di beberapa tempat seperti di India dan negara-negara Timur Tengah, wortel ungu dan merah masih bisa ditemukan dan digunakan dalam masakan tradisional. Kisah ini menunjukkan bagaimana preferensi budaya dan politik bisa mempengaruhi keberagaman tanaman pangan yang kita kenal saat ini. Jadi jika kamu pernah melihat wortel berwarna lain di pasar, ingatlah bahwa itu adalah cikal bakal wortel yang kita kenal sekarang. Kita beranjak ke fakta yang keempat, yaitu tomat pernah dianggap beracun. Pada awal diperkenalkan di Eropa setelah penemuan dunia baru, tomat dianggap sebagai tanaman beracun oleh banyak orang. Tomat pertama kali dibawa ke Eropa oleh penjelajah Spanyol pada abad ke-16 dan pada awalnya dianggap sebagai tanaman hias, bukan bahan makanan. Kekhawatiran bahwa tomat beracun berakar dari pengamatan bahwa beberapa orang yang memakan tomat dari piring timah mengalami keracunan. Ini terjadi karena tomat yang asam bereaksi dengan timah di piring, menyebabkan timah larut dan mencemari makanan.
Bangsawan Eropa yang lebih sering menggunakan piring timah adalah yang paling berpengaruh oleh masalah ini. Mereka mulai mengaitkan tomat dengan penyakit sehingga menambah reputasi buruk tomat. Tidak sampai abad ke-18 tomat mulai diterima sebagai bahan makanan setelah ditemukan bahwa masalahnya bukan pada tomat, melainkan pada piring yang digunakan. Hari ini, tomat menjadi salah satu bahan makanan yang paling umum di seluruh dunia, digunakan dalam berbagai hidangan mulai dari saus pasta hingga salad segar. Namun perjalanan tomat dari tanaman hias yang dianggap racun menjadi bahan makanan pokok menunjukkan bagaimana persepsi dan ilmu pengetahuan bisa berubah seiring waktu. Fakta yang kelima yaitu kentang bisa menghasilkan listrik. Kentang yang kita kenal sebagai makanan pokok juga memiliki sifat elektrokimia yang unik, bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Percobaan sains sederhana yang sering dilakukan di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa kentang dapat digunakan sebagai baterai untuk menyalakan lampu kecil atau jam. Kentang mengandung asam fosfat yang ketika dihubungkan dengan elektroda logam seperti tembaga dan seng dapat menghasilkan arus listrik. Reaksi kimia yang terjadi di dalam kentang antara asam fosfat dan logam tersebut menghasilkan energi listrik meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Meskipun kentang tidak cukup kuat untuk menggantikan baterai modern, percobaan ini menunjukkan bahwa bagaimana bahan-bahan alam yang kita makan sehari-hari juga memiliki potensi yang menarik di luar fungsi utamanya sebagai makanan. Jadi, jika kamu ingin mencoba percobaan sains di rumah, cobalah membuat baterai kentang dan lihat bagaimana bahan makanan bisa menghasilkan energi. Fakta yang keenam yaitu keju Roquefort hanya bisa dibuat di gua tertentu. Keju Roquefort, salah satu keju biru yang paling terkenal di dunia, hanya bisa diproduksi di desa Roquefort, Sur-Suzanne di Prancis. Ini bukan hanya masalah tradisi tetapi juga kondisi geografis dan lingkungannya sangat spesifik. Keju Roquefort dibuat dari susu domba difermentasi dengan jamur Penicillium roqueforti yang hanya bisa tumbuh dengan baik di gua-gua tertentu di desa tersebut. Gua-gua ini memiliki kondisi mikroklimat yang unik dengan suhu dan kelembapan yang stabil sepanjang tahun, yang sangat penting untuk proses pembuatan keju ini. Proses pembuatan keju Roquefort sangat diatur oleh hukum Prancis, yang memastikan bahwa hanya keju yang diproduksi di wilayah ini yang bisa diberi label Roquefort. Keju ini dikenal dengan rasa kuat dan teksturnya yang khas, menjadikannya salah satu keju paling ikonik di dunia. Kisah keju Roquefort menunjukkan bagaimana lingkungan alam dan tradisi bisa berperan penting dalam produksi makanan, menjadikannya unik dan tidak bisa direplikasi di tempat lain. Kita bergeser kepada fakta yang ke-7, air kelapa bisa dijadikan pengganti cairan infus. Air kelapa tidak hanya menyegarkan tetapi juga memiliki komposisi yang mirip dengan plasma darah manusia. Selama Perang Dunia Kedua, air kelapa pernah digunakan sebagai pengganti cairan infus dalam situasi darurat ketika persediaan cairan infus medis tidak tersedia. Air kelapa mengandung elektrolit yang sangat mirip dengan yang ditemukan dalam darah manusia, seperti natrium dan kalium, yang membuatnya cocok digunakan sebagai cairan infus. Namun penggunanya dalam situasi medis sangat terbatas dan hanya dilakukan dalam kondisi darurat ekstrim. Meski demikian, fakta ini menunjukkan betapa serbagunanya air kelapa. Selain sebagai minuman yang menyegarkan, air kelapa juga memiliki potensi medis yang tidak banyak diketahui. Jadi lain kali kalau kamu minum air kelapa, ingatlah bahwa ini bukan sekedar minuman biasa. Kita bergeser yang ke-8 yaitu fakta unik tentang cengkeh pernah menyebabkan perang. Cengkeh mungkin hanya rempah kecil yang sering kita gunakan untuk menambah aroma pada makanan. Tetapi di masa lalu, cengkeh adalah salah satu komoditas paling berharga di dunia. Pada abad ke-15 dan 16, cengkeh begitu bernilai hingga menyebabkan perang antar bangsa. Kepulauan Maluku di Indonesia adalah satu-satunya tempat di dunia di mana cengkeh tumbuh secara alami. Kekayaan rempah ini membuat kepulauan tersebut menjadi pusat perhatian kekuatan kolonial seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang semuanya berusaha menjajah dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda akhirnya berhasil memonopoli perdagangan cengkeh dengan menguasai Maluku, tetapi konflik ini menyebabkan banyak penderitaan bagi penduduk lokal. Kisah ini menunjukkan bagaimana makanan dalam bentuk rempah-rempah
bisa menjadi penyebab konflik dan perubahan besar dalam sejarah dunia. Kita bergeser pada fakta yang ke-9, yaitu pisang adalah bunga bukan buah. Secara teknis, pisang bukanlah buah melainkan bunga. Pohon pisang yang sebenarnya adalah tumbuhan herba terbesar di dunia, menghasilkan struktur besar yang dikenal sebagai jantung pisang, yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai tandan pisang. Setiap jantung pisang bisa menghasilkan sekitar 20 hingga 30 sisir pisang, dan setiap sisir bisa berisi sekitar 10 hingga 20 buah. Pisang yang kita makan sebenarnya adalah buah yang berkembang dari ovarium bunga tersebut. Selain itu, semua jenis pisang yang kita konsumsi saat ini adalah hasil dari proses penyerbukan dan pemuliaan manusia, menjadikan tanaman budidaya yang sangat berbeda dari spesies liar aslinya. Jadi ketika kamu menikmati pisang, ingatlah bahwa kamu sebenarnya sedang memakan bagian bunga yang telah berkembang. Kita bergeser yang terakhir, yaitu yang ke-10. Kacang mete berasal dari buah jambu monyet. Tahukah kamu bahwa kacang mete sebenarnya adalah biji dari buah yang dikenal sebagai jambu monyet? Jambu monyet atau cassia apple adalah buah yang tumbuh di pohon jambu monyet, dan kacang mete yang kita konsumsi adalah biji yang terdapat di dalam buah tersebut. Proses mendapatkan kacang mete sangat rumit. Pertama, buah jambu monyet dipanen, kemudian bijinya dipisahkan dan dikeringkan. Kacang mete ini harus diproses dengan hati-hati karena mengandung minyak beracun yang bisa menyebabkan iritasi kulit. Kacang mete dikenal karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang crispy, menjadikannya salah satu kacang paling populer di dunia. Namun, fakta bahwa kacang mete sebenarnya adalah biji dari buah yang unik ini menambah daya tarik tersendiri bagi pecinta makanan. Luar biasa bukan? Makanan yang kita konsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak cerita dan fakta unik yang mungkin belum pernah kita sadari. Dari madu yang abadi hingga pisang yang sebenarnya bunga, setiap makanan memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Sampai jumpa di episode mendatang. See you next time.